Oke, selamat pagi. Jadi dalam video sebelumnya, ketika gua bahas mengenai seorang sales itu harus gila gitu, itu gua sempet mention mengenai distribusi horizontal dan distribusi vertikal gitu. Nah, gua akan coba sharing mengenai itu. Tapi sebelum itu gua mau info dulu beberapa parameter seorang sales itu apa sih gitu kan. Sebelumnya gue udah sharing mengenai skill seorang sales, kemudian bisnis proses seorang sales itu seperti apa gitu. Kemudian gue sempat sharing mengenai kisah-kisah sukses salesman hebat ya, baik salesman yang ada di level dunia maupun yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau orang sales itu kan paling jelas kan parameternya angka ya. Makanya ada target gitu. Lo target bulan ini berapa gitu. Seorang sales pasti akan melekat yang namanya target gitu. Jadi udah kayak hujan dan awan gitu, atau udah kayak cangkir dan kopi. Sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Namanya seorang sales sama target gitu. Makanya kalau orang sales nggak tahu targetnya berapa, apa yang dia mau capai, itu kayak seseorang yang tersesat di tengah hutan belantara gitu ya. Terdengar lebay ya, tapi emang itu faktanya gitu. Gua jadi sales, dari pertama kali jadi sales pun udah ada angka targetnya gitu ya. Nah, masalahnya target ini ternyata turunannya banyak ya. Misalkan yang pasti target general adalah angka. Lo bulan ini mau capai berapa? 1M contoh ya. Oke, untuk mencapai 1M ini caranya gimana ya? Oh, gua mau increase sales growth di existing customer, misalkan 10%. Kemudian gua mau menambah new customer, di mana ada 5 new customer yang akan ditambahkan di bulan ini dan berkontribusi sales misalkan 10%. Gua mau coba melakukan activity event misalkan. Kemudian gua mau coba melakukan branding. Nah, jadi turunannya banyak kan. Cara untuk mencapai angka 1M itu ternyata caranya banyak gitu. Nah, tadi gua sempat nambah bilang increase sales growth existing, kemudian nambah customer, ada activity event, branding. Nah, inilah yang akan gua coba korelasikan dengan horizontal distribution dan vertical distribution gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan horizontal distribution ya, atau horizontal dan vertical expansion? Nah, kita bicara horizontal dulu ya. Jadi kalau horizontal itu kan apa ya? Gini ya. Kalau gini kan vertikal. Ini namanya apa nih? Jadi garis lurus mendatar gitu. Nah, biasanya itu identik dengan yang namanya perluasan wilayah. Jadi kalau misalkan salah satu beberapa yang termasuk kategori horizontal distribution adalah kita menambah jumlah customer ya. Yang tadinya customernya 1 menjadi 2, yang tadinya customernya 10 menjadi 20, yang tadinya customer 100 menjadi 1000. Nah, itu dikategorikan dalam horizontal distribution ya. Atau tidak hanya melulu di jumlah customer, tapi bisa jadi atau bisa juga berupa area, macam-macam. Kalau area misalkan lo menjual barang distribusi pertama di area Jabodetabek, kemudian lo mau expand di area Jawa Barat misalkan, lo expand lagi di area Jawa Tengah. Ya, itu bisa dikategorikan dalam horizontal distribution ya. Artinya adalah penambahan
jumlah pembeli atau penambahan area di mana itu semua akan mensupport penjualan lo lebih naik gitu ya. Nah, itulah yang namanya horizontal distribution. Nah, ini biasanya kalau kita bicara horizontal distribution itu biasanya berlaku pada produk-produk yang baru launching atau produk-produk yang baru muncul di market gitu. Makanya pengalaman gua bekerja, ketika ada produk baru itu KPI pertama adalah horizontal distribution ya, jumlah pembelinya berapa, jumlah area yang di cover berapa, karena namanya produk baru pasti fokusnya adalah jumlah pembeli dulu, bukan nilai yang dia beli, tapi jumlah yang beli itu berapa, agar orang-orang lebih mengenal produk baru, awareness-nya naik gitu. Kok belibet ya ngomongnya. Nah, itulah horizontal distribution. Nah, kemudian kalau vertical distribution itu apa? Nah, kalau vertical distribution, vertikal kan naik ke atas ya, ke atas naik lurus gitu. Nah, itu adalah penambahan jumlah drop size, penambahan jumlah penjualan, atau penambahan jumlah produk yang dibeli pada satu customer, atau pada satu retailer, atau pada suatu area. Contoh, gua punya top retailer ya, atau top toko, atau top customer, di mana saat ini jumlah SKU produk yang dia beli adalah 10. Nah, gua punya plan mau menaikkan jumlah produknya dari 10 menjadi 15. Nah, itu salah satu vertical distribution. Atau gua misalkan sudah menjual produk gua di area Jabodetabek. Nah, gua yang tadinya satu bulan itu katakanlah 100 juta, gua pengen menaikkan angka 100 juta itu menjadi 150 juta. Nah, itu salah satunya adalah vertical distribution. Nah, tergantung caranya. Contoh, misalkan dalam satu toko, gua pengen menaikkan dari 10 juta menjadi 15 juta. Apa yang gua lakukan? Pertama, gua bisa menambah jumlah produk yang dibeli di toko tersebut, yang tadinya mungkin 10 item menjadi 15 item. Atau yang kedua, gua mau memperbaiki display atau memperbaiki pajangan yang tadinya mungkin pajangannya nggak strategis, gua pindah yang lebih strategis ya, yang high traffic, yang trafficnya banyak, mungkin depan kasir atau di depan pintu masuk toko ya. Jadi akan meningkatkan penjualan di toko tersebut. Atau gua coba memperbaiki pajangan yang tadinya pajangan gua di atas, sulit dijangkau, nggak eye level, gua coba perbaiki dengan display yang lebih menarik ya, lebih eye level, mudah dijangkau, mudah dilihat. Gua juga kasih sedikit pemanis atau branding. Nah, akhirnya itu bisa menaikkan penjualan di satu toko itu, yaitu vertical distribution. Ya, jadi macam-macam caranya, tetapi intinya adalah kalau horizontal fokus pada menambah jumlah customer, menambah jumlah pembeli, menambah jumlah area yang aktif ya. Kalau vertikal lebih kepada menaikkan penjualan di satu customer itu atau di toko tersebut ya, dengan cara misalkan menambah jumlah produk yang dijual, atau kita melakukan activity atau branding atau memperbaiki display sehingga secara total jumlah pembelian di toko tersebut itu naik ya. Jadi mungkin bahasa gua atau teori gua mungkin nggak sebagus para expertise. Jadi mungkin kalau ada yang mau menambahkan silahkan, lo bisa komen. Tapi intinya secara yang gua pahamin dan gua
based on pengalaman gua seperti itu. Semoga ini sedikit membantu. Kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Tapi itu yang gue lakukan selama ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, makasih ya. Bye.